Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kori Zulstiani Rahayu. Aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 1C. Di sini aku mau ngejelasin atau bisa disebut menyeritain tentang peradaban Islam di Mongol. Sejarah kekaisaran bangsa Mongol tidak terlepas dari peran dan pengaruh Genghis Khan. Oleh sebab itu, Michael J. Hart menempatkannya pada urutan ke-21 dari 100 tokoh terkemuka. Begitu luas kekuasaan bangsa Mongol yang kurang lebih 3 abad menguasai sebagian besar daratan Asia dan Eropa sebelum dan sesudah bersentuhan dengan Islam. Berikut kita akan kaji fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah dinasti-dinasti Islam keturunan Genghis, Changtai, Golden Horde, dan Ilkhan. Kita simak. Dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Dalam versi lain dikatakan bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanza Khan, yang mempunyai 2 putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan 2 suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau yang biasa disebut dengan nomaden. Mengembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamania, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Kedua, aku mau ngebahas tentang kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapang-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah dan indah banyak yang tinggal puing-puing dan rerontokan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal ribuan kepala manusia
dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya itu menurut kelompok. Kepala wanita, anak-anak, orang tua dipisahkan dari satu sama lain. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Horor ya teman-teman. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat pemandian, dan rumah para bangsawan, toko dan rumah-rumah makan semuanya dihancurkan. Demikianlah kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap-siap pergi tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka kini hanya sibuk mengumpulkan barang-barang jarahan yang berharga, seperti timunan perhiasan yang tak ternilai harganya, berkilo-kilo batangan emas, dan uang dinar, batu permata, intan berlian. Semuanya dimasukkan ke dalam ratusan karung dan kemudian diangkut dalam iringan gerobak dan kereta yang sangat panjang. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan terkemuka Ibnu Athir dan ahli geografi Yaqut al-Hamawi. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslim terkemuka, amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya, tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan, karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Seremnya sadis teman-teman. Ketiga, aku mau bahas tentang latar belakang penyerbuan ke wilayah muslim. Pada tahun 1255, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke the Great Khan pada 1251 Masehi sampai 1258 Masehi untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslim di Timur Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah muslim Gurs di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hasasin, menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan kekhalifahan Ayyubi di Syria, dan terakhir menundukkan kekhalifahan Mameluk di Mesir. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu ibu Hulagu, istri dari sahabat dekatnya, Kit Buka, termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Islam. Juga para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya, ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya mungkin
Segitu aja cerita dari aku teman-teman tentang peradaban Islam di Mongol. Bisa disimak dengan baik kan? Makasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure.